Bicara soal perairan angker, mungkin kita akan teringat dengan segitiga Bermuda. Namun ternyata, Indonesia juga memiliki beberapa perairan yang terkenal angker loh. Terdapat beberapa kejadian mengerikan, mulai dari kecelakaan pesawat hingga kapal yang berkaitan dengan kisah mistisnya. Jadi, perairan mana saja yang paling angker di Indonesia? Simak videonya. Segitiga Bermuda versi Indonesia. Wilayah ini disebut dengan Segitiga Masalembo. Masalembo atau Masalembu adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur yang terdiri dari 3 pulau, yakni Masalembu, Masakambing, dan Kramian. Sepintas, tidak ada yang aneh dengan kepulauan yang berada di tengah laut antara Pulau Jawa dan Kalimantan ini. Tetapi cerita di baliknya membuat banyak spekulasi tentang Segitiga Bermuda versi Indonesia ini. Perairan di kepulauan ini kerap memakan korban jiwa. Seperti kecelakaan tragis yang menimpa sebuah kapal berpenumpang dalam pelayaran dari Tanjung Priok ke Makassar pada 27 Januari 1981 silam. Jumlah penumpang kapal naas itu yang terdaftar berjumlah 1.054 orang, ditambah dengan 82 awak kapal. Kecelakaan tragis tersebut menjadi salah satu kecelakaan terparah yang terjadi di Masalembo. Tragedi mengenaskan tersebut setidaknya menelan ratusan korban jiwa setelah terbakar, lalu tenggelam di perairan ini. Setelah tragedi tersebut, berbagai kecelakaan kapal terbakar dan tenggelam terjadi di perairan tersebut. Selain kecelakaan transportasi laut, Segitiga Hayal Masalembo juga mencakup kecelakaan transportasi udara. Wilayah udara di segitiga ini diyakini terdapat air pocket atau kantung udara yang dapat menyedot pesawat yang terbang rendah. Salah satu kecelakaan pesawat pun tak terhindarkan lagi pada awal tahun 2007 silam. Kecelakaan tersebut menimpa sebuah maskapai pesawat tujuan Manado dari Surabaya. Pesawat yang membawa 102 penumpang itu dinyatakan hilang tanpa jejak setelah hilang kontak. Kecelakaan ini menewaskan seluruh penumpang terdiri dari 96 orang penumpang dan 6 awak kabin. Menurut mitos yang berkembang di masyarakat Masalembo, perairan ini adalah tempat di mana berdiri sebuah kerajaan makhluk halus. Hal ini diperkuat dengan kesaksian orang-orang yang berhasil melewati laut tersebut. Tidak sedikit orang yang pernah melihat penampakan misterius seperti ular laut raksasa, burung raksasa, hingga kemunculan naga. Di perairan Masalembo tak jarang pula muncul gelombang dengan garis putih. Menurut mitos yang beredar, jika terlihat gelombang dengan garis putih, maka jangan pernah menerjangnya. Konon, menurut kepercayaan masyarakat setempat, gelombang tersebut merupakan perlintasan gaib penguasa perairan tersebut, Ratu Malaka atau ibu dari orang-orang suku laut. Biasanya ini menjadi pertanda bahaya sehingga tak ada satupun nelayan yang berani melaut. Untuk itu, konon menurut kepercayaan nelayan setempat, bagi mereka yang ingin melewati area ini, disarankan memberi salam atau sesaji agar bisa melewati perairan Masalembo dengan selamat. Dari sisi ilmiah, terungkap bahwa perairan Masalembo merupakan titik pertemuan dua arus kencang yang ekstrim. Arus dari barat yang terus memanjang ke Laut Jawa dengan arus kencang lainnya dari utara Selat Makassar. Fenomena ini lazimnya terjadi antara Desember hingga Januari atau Juli hingga Agustus. Tak heran jika semua kecelakaan yang terjadi di perairan ini terjadi pada kurun waktu tersebut. Kewaspadaan harus kita terapkan di mana saja kita berada,
Tidak hanya di perairan yang konon kabarnya mengandung misteri saja, kecelakaan bisa terjadi di mana saja. Untuk itu, kehati-hatian dan ketelitian selalu harus menjadi faktor utama yang diperhatikan setiap saat. Pantai Selatan di Yogyakarta terkenal sebagai kawasan pantai yang memiliki ombak yang cukup besar. Pasir pantai yang putih dan lembut, serta pemandangan yang indah, membuat daya tarik tersendiri bagi para wisatawan dalam negeri maupun luar negeri. Selain memiliki keindahan yang menawan, Pantai Selatan juga menyimpan sebuah mitos yang membuat banyak orang penasaran. Dan tak jarang membuat bulu kuduk merinding saat mengetahui ceritanya. Salah satu mitos yang paling terkenal dari Pantai Selatan adalah larangan bagi pengunjung untuk menggunakan baju berwarna hijau. Mitos ini ternyata dikaitkan dengan cerita keberadaan sang penunggu Pantai Selatan, Nyi Roro Kidul. Dalam sebuah cerita, Nyi Roro Kidul sering dilukiskan sebagai seorang ratu yang senang mengenakan pakaian berwarna hijau. Konon, orang yang nekat tetap memakai baju berwarna hijau bisa dijadikan sasaran oleh sang ratu Nyi Roro Kidul untuk ditarik ke dalam istana gaib dan dijadikan sebagai salah satu pelayannya. Nyi Roro Kidul juga kerap disebut dalam cerita-cerita yang membahas seputar berdirinya kerajaan Mataram Islam. Dalam beberapa cerita, digambarkan raja-raja zaman dahulu, jika hendak mendapatkan posisi di kerajaan, diharuskan izin kepada sang ratu yang dipercaya sebagai penguasa Laut Selatan. Menurut legenda Sunda, Nyi Roro Kidul mulanya merupakan putri kerajaan Sunda yang diusir ayahnya karena ulah ibu tirinya. Sedangkan antropolog Robert Wessing dalam A Princess from Sunda, Some Aspects of Nyi Roro Kidul, tahun 1997 menyatakan bahwa Ratu Kidul atau Nyi Roro Kidul mulanya adalah putri dari kerajaan Galuh, sekitar abad ke-13. Selain itu, ada pula beberapa versi yang menyebut Nyi Roro Kidul adalah keturunan penguasa Pajajaran. Kemudian ada yang mengatakan keturunan Raja Airlangga dari Kahuripan. Bahkan masih ada yang mengaitkannya dengan Raja Kediri Jayabaya. Beberapa dekade lalu, tepatnya di tahun 1985, cerita tentang keberadaan Nyi Roro Kidul diangkat ke dalam sebuah film horor, yakni film berjudul Bangunnya Nyi Roro Kidul, yang dibintangi aktris fenomenal Suzana. Film ini pun sangat laris di pasaran, dan hingga kini masih beberapa kali diputar kembali di stasiun TV. Selain mitos tentang larangan mengenakan baju berwarna hijau, ada pula mitos lainnya yang tak kalah membuat bulu kuduk merinding. Warga di sepanjang Pantai Selatan pasti sudah tak asing lagi dengan mitos ini. Mitos tentang alunan suara gamelan yang sering terdengar di tengah malam. Konon, suara tersebut berasal dari iring-iringan pasukan Nyi Roro Kidul. Menurut warga setempat yang pernah mendengarnya, suara tersebut sering terdengar antara pukul 1 hingga 2 dini hari. Padahal di sekitar kampung yang berdekatan dengan Pantai Selatan, tidak ada yang melakukan pagelaran wayang atau pagelaran hajatan lainnya. Anehnya lagi, saat warga mencoba mencari sumber suara tersebut, namun tak pernah berhasil menemukan sumber suaranya.
Keberadaan Nyi Roro Kidul sebagai penguasa di pantai selatan juga seringkali dikaitkan dengan kejadian alam besar yang memakan korban jiwa. Seperti gempa bumi dan tsunami. Konon katanya, kejadian tersebut disebabkan oleh kemarahan Nyi Roro Kidul. Cerita lain yang berkembang luas di masyarakat tentang kengerian pantai selatan adalah bahwa ternyata Pantai Parangtritis yang merupakan bagian dari pantai selatan Yogyakarta merupakan gerbang masuk menuju alam gaib kerajaan pantai selatan. Beberapa warga, bahkan wisatawan, pernah mengalami kejadian yang cukup aneh, yakni penampakan seseorang berwujud perempuan, kakek paruh baya, hingga hewan aneh yang tiba-tiba menghilang. Beberapa bulan yang lalu, 2 wisatawan ditemukan tewas, dan 5 orang hilang di pantai Goa Cemaran yang terletak di sepanjang pantai selatan Bantul. Spekulasi bermunculan, dan banyak yang mengaitkannya dengan keberadaan Nyi Roro Kidul sebagai sang penunggu di sepanjang pantai selatan. Selain itu, sebuah kabar yang cukup menggemparkan di tahun 2006 tentang 4 kru film asal Jakarta yang hilang secara tiba-tiba di pantai selatan setelah mereka bertemu dengan seorang perempuan cantik penjual jamu gendong yang diduga adalah jelmaan Nyi Roro Kidul. Beberapa hari sebelum mereka menghilang, salah satu dari mereka mengalami pingsan berhari-hari, lalu kesurupan. Setelah mereka dinyatakan menghilang, dan jejak mereka ditemukan dari sebuah kamera yang diduga milik salah satu dari mereka di lereng gunung berapi. Tak lama berselang, terjadi bencana yang super dahsyat, yakni gempa bumi di Bantul yang berkekuatan 5,9 skala Richter. Gempa ini banyak menelan korban jiwa, dan disebut-sebut hilangnya para kru film tersebut adalah pertanda terjadinya gempa. Semua cerita tentang mitos pantai selatan di Yogyakarta ini seolah sudah menjadi dongeng pengantar tidur